Ibnul Jauzi yang madhab Hambali, saudara, wafat tahun 597. Beliau ada satu kitab luar biasa. Kitab ini sebagai bukti kalau madhab Hambali yang gedim, madhab Hambali yang lama, yang asli, saudara, mereka nggak ikut ajaran Asy'ari ataupun Salafi. Nah, jadi nggak ada itu Thariqul Itsbat di dalam menafsirkan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat, nggak ada. Nah, jadi kitab ini sebagai bukti karena Ibnul Jauzi itu imam besar dalam mazhab Hambali. Bahkan dalam kitabnya ini ya, yang berjudul Daf'u Syubahit Tashbihi Bi'akuffit Tanzihi. Dalam kitab ini beliau menangkal semua ajaran-ajaran tajsim dan tasbih, saudara, dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dalam kitabnya ini juga beberapa kitab yang lain beliau menegur ulama-ulama madhab Hambali yang mulai cenderung kepada tajsim dan tasbih. Beliau tegur. Sampai-sampai ada tulisan beliau katakan ini gara-gara kalian mencoba itsbat sifat kepada Allah. Allah dibilang punya tangan, Allah dibilang punya wajah dan seterusnya. Akhirnya tidak ada seorang Hambali di muka bumi ini kecuali dituduh mujassim. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ahiba'il kiram, iftah safhah 88 الفقرة الأخيرة. طيب بويا مجد تفضل اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nastakhlisu hadhihi al-alamati min kutubil aqaidil mu'tabarah 'inda ahlus sunnati wal jama'ati ka kitabil fiqhil akbar li Abi Hanifah wal aqidatut tahawiyah li Tahawi wa kitabit tauhid li Abi Mansur al-Maturidi wa kitabi ru'yatullahi lid Darul Qutni wa kitabi usuluddin wa kitabil farqi bainal farqi kilahuma lil asfaraini. Nah, wa kitabi syu'bil iman wa syu'bil iman wa kitabil asma'i was sifati kilahuma lil Baihaqi wa kitabi syarhi usulul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah lil kali wa kitabil ghiyathil lil juwaini wa kitabil iqtisadi fil i'tiqadi wa kitabil arba'ina fi usuluddin wa kitabi ihya ulumuddin kulluha lil Ghazali wa kitabil milali wan nahli wa kitabi wan nihil wa kitabi nihayatil iqdami fi ilmil kalami kilahuma li Syahrastani wa kitabi daf'i syubah
Tashbiyah, tashbihi, biakfil tanzihi, biakfi tanzihi li Ibnil Jauzi al-Hambali wa kitabil matalibil aliyah minal ilmil ilahi lil Fakhr Razi rahimahumullah azza wa jalla ajma'in wa ghairuha minal masadiri wal maraji'il aqaidiyah as-sunniyah wallahu a'lam. Jazakumullahu khairal jazaa, ahsantum, waffaqakumullah lin najah wal falah wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah. Di fakrah ini ya ikhwan dikatakan nastakhlisu hadhil alamat. Di fakrah sebelumnya kita sudah membaca alamatul madzhabis sunniyah al-aqdiyah. Jadi ciri-ciri atau tanda-tanda secara umum mazhab akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah di sini kita sampaikan bahwa apa yang sudah kita uraikan di atas tentang ciri-ciri ahlus sunnah, nastakhlisu hadhil alamat. Kita merangkumkan tanda-tanda ini min kutubil aqaidil mu'tabar, dari sejumlah kitab-kitab akidah saudara yang muktabar, yang memang kitab-kitab yang menjadi pegangan inda ahli sunnati wal jamaah. Nah seperti kitab apa yang menjadi maraji daripada risalah kita ini atau bagian daripada alamatul madzhabis sunniyatil aqdiyah, diantaranya ada kitab Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriyah. Jadi kalau mau tahu bagaimana Imam Abu Hanifah menguraikan persoalan akidah, bisa dibaca di kitab Al-Fiqhul Akbar. Nah jadi perlu kita ketahui, dulu ilmu agama itu baik itu akidah, syariat, akhlak, itu semuanya disebut ilmu fiqh. Semuanya disebut ilmu fiqh ya ikhwan. Nah, tapi kemudian begitu ilmu fikih berdiri sendiri, maka akidah ditandai dengan sebutan al-fiqhul akbar. Jadi fiqhul akbar itu bukan kitab fikih, kitab akidah. Nah, makanya pelajaran akidah kadang-kadang disebut ilmu tauhid, kadang-kadang disebut ilmu i'tiqad, kadang-kadang juga disebut ilmu usuluddin, dan kadang-kadang juga disebut dengan istilah al-fiqhul akbar. Jadi yang dimaksud dengan al-fiqhul akbar adalah persoalan akidah. Nah kemudian ada lagi kitab al-aqidatut tahawiyah, yaitu kitab akidah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi Al-Hanafi. Jadi beliau itu wafat tahun 321 Hijriyah. Selain itu masih ada kitab dengan judul At-Tauhid. Nah, ini kitab Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, di mana beliau merumuskan di dalam kitabnya ini kaidah-kaidah, prinsip-prinsip daripada akidah imamnya. Imamnya yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Nah, pertanyaannya kenapa akidahnya kemudian disebut Maturidi, bukan disebut akidah Hanafi atau disebut akidah Tahawi? Nah, lebih dikenal dengan akidah Maturidiyah. Sebetulnya akidah Maturidiyah itu sendiri bersumber daripada ajaran akidah Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Hanya saja Imam Abu Hanifah di masa hidupnya dulu tidak membuat kitab yang rinci dengan kaidah-kaidah sistematis bicara soal akidah. Itu pun ada kitab Al-Fiqhul Akbar hanya dinisbahkan. Nah, jadi terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada mengatakan itu betul-betul ditulis oleh Imam Abu Hanifah, ada mengatakan ditulis oleh muridnya Imam Abu Hanifah, bahkan ada mengatakan ditulisnya setelah zaman itu semua yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Nah, sementara Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau mengumpulkan semua kaidah, prinsip, ajaran tauhid daripada Al-Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya.
Artinya mereka dari mazhab Hanafi. Nah, karena rangkumannya ini begitu rapi, sistematis, detail, teliti, dibangun di atas argumentasi yang ilmiah, maka akhirnya akidahnya disebut akidah Maturidiyah. Nah, padahal akidah Maturidiyah itu akidahnya Imam Abu Hanifah, akidah imam para sahabat Imam Abu Hanifah, ya kawan. Hanya saja karena Imam Abu Mansur al-Maturidi yang membuatnya lebih sistematis, lebih jelas dan disebarluaskan sehingga menjadi buku pegangan bagi mazhab Maturidi, maka pengikutnya disebut al-Maturidiyah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Di sana ada kitab Ru'yatullah lil Imam Ad-Daraqutni. Nah, Imam Daraqutni Asy'ari. Kemudian ada lagi kitab Usuluddin dan kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Nah, ini kitab Al-Farqu Bainal Firaq bagi para ustadz ini sangat penting. Sebab dengan membaca ini kita tahu perbedaan-perbedaan antara firqah-firqah yang ada di tengah umat Islam. Walaupun secara singkat, tidak detail, tapi cukup memberikan gambaran kepada kita. Jadi apa itu Maturidiyah, apa itu Asy'ariyah, apa itu yang disebut Jahmiyah, apa itu yang disebut Jabariyah, apa itu Qadariyah, siapa saja tokohnya, bagaimana dia punya prinsip-prinsipnya, itu dijelaskan cukup bagus dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Jadi kitab Al-Farqu Bainal Firaq ini termasuk salah satu kitab rujukan kalau kita ingin bicara tentang firqah-firqah. Nah, jadi ada dua kitab yang dikarang Imam Asfara ini yang terkenal di dalam urusan akidah. Pertama kitab judulnya Usuluddin. Yang kedua judulnya Al-Farqu Bainal Firaq. Nah, beliau wafat tahun 429. Jadi di sini dari atas kita urutkan itu dari tahun yang paling tua sampai tahun yang paling muda. Nah, kemudian selanjutnya ada kitab Syu'abul Iman. Nah, ini karangan kitab Syu'abul Iman, karangan Imam Baihaqi, dan ada kitab lainnya yaitu kitab Al-Asma was Sifat. Nah, ini kedua-duanya karangan Imam Baihaqi dan juga bicara tentang akidah. Akidahnya Asy'ariyah. Jadi kalau udah masuk Daraqutni, Asfara ini, Baihaqi, ini semua Asy'ariyah. Nah, beliau wafat tahun 458 Hijriyah. Kemudian ada lagi kitab Syarhu Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah Lillalikai. Nah, ini juga diuraikan akidah-akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam kitab tersebut. Dan ada satu kitab lagi, Kitabul Ghiyathi. Ini Al-Imamul Juwaini yang dikenal dengan julukan Imamul Haramain. Jadi kalau disebut Imamul Haramain adalah Al-Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini. Dan beliau ini dalam mazhab Syafi'i, biasanya dalam kitab-kitab fikih Syafi'i kalau dikatakan qalal imam, maksudnya bukan Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Juwaini. Beliau yang biasa dijuluki qalal imam di dalam beberapa kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Juwaini ini termasuk rantaian daripada guru Al-Imam Al-Ghazali. Beliau seorang faqih, beliau juga seorang usuli, dan beliau juga begitu mendalam, yaitu dalam persoalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah Imam Syafi'i, saudara, diuraikan yaitu oleh Imam Juwaini, saudara, Imam akidah Imam Syafi'i, saudara, diuraikan oleh Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan al-Asy'ari dengan sistematis dan seterusnya, sehingga dijadikan pedoman bahwa begitulah daripada akidah Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Akhirnya terkenal dengan nama akidah Asy'ariyah. Padahal akidah Asy'ariyah itu akidah Syafi'iyah, akidah Malikiyah, akidah Hambaliyah. Tapi dia tidak disebut akidah Syafi'iyah, tidak juga disebut akidah Malikiyah ataupun Hambaliyah, karena memang Imam Syafi'i maupun Imam Malik dan Imam Ahmad persoalan akidah ini mereka tidak memiliki kitab khusus yang bicara secara sistematis soal akidah. Tapi memang dalam banyak kitab karangannya persoalan akidah selalu dibahas. Nah, yang memulai membahasnya secara sistematis, argumentasinya diletakkan secara tertib, ya ikhwan, detail, mendalam. Nah, itu dimulai di zaman Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Makanya akidah daripada para ulama mazhab Syafi'i, Maliki maupun Hambali, akidahnya disebut akidah
Asy'ariyah. Nah kemudian dari akidah Asy'ariyah ini diuraikan dan disebarluaskan lagi oleh Imam Juwaini. Kitab Al-Ghiyasinya ini Masya Allah luar biasa, menjadi rujukan juga. Nah berikutnya lebih sistematis lagi dan lebih luar biasa lagi, yaitu diuraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-I'tiqad fil Iqtisad. Nah jadi kalau kita lihat yang sekarang nih akidah Asy'ariyah, kebanyakan dalil, uraian, tertib, kaidah itu semua dari Imam Ghazali. Makanya akidah Asy'ariyah kadang-kadang disebut akidah Ghazaliyah. Jadi sama aja tuh, kalau satu saat kita dengar akidah Ghazaliyah maksudnya Asy'ariyah, saudara. Nah jadi ini para imam ini secara estafet. Artinya dari Imam Abul Hasan, dari Imam Syafi'i, kemudian dirangkumkan itu persoalan akidahnya oleh Imam Asy'ari, kemudian diuraikan lagi oleh Imam Juwaini, kemudian diuraikan lagi secara sistematis oleh Imam Ghazali. Jadi mereka ini saudara adalah begawan-begawan dalam ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, khususnya mazhab Asy'ariyah. Dan itu juga bisa kita lihat dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, atau kitab yang lebih luas lagi, kitab Ihya Ulumuddin. Semuanya karangan Al-Imam Al-Ghazali. Beliau wafat tahun 505 Hijriyah. Kemudian ada kitab yang sangat masyhur dan terkenal di tengah-tengah umat, yaitu Al-Milal wan Nihal. Nah, Al-Milal wan Nihal ini juga satu kitab ya ikhwan yang membahas soal prinsip-prinsip berbagai macam agama, berbagai macam akidah, berbagai macam aliran, berbagai macam firqah, sekte. Nah, ini juga sangat bagus sekali untuk dibaca oleh para ustadz, untuk biasanya dijadikan sebagai bahan untuk komparasi ilmu perbandingan agama ya ikhwan. Nah kemudian ada kitab Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Nah ini juga Imam Shahrastani. Beliau wafat tahun 548. Kemudian setelah itu lanjut lagi Ibnul Jauzi yang mazhab Hambali saudara, wafat tahun 597. Beliau ada satu kitab luar biasa. Kitab ini sebagai bukti kalau mazhab Hambali yang gedim, mazhab Hambali yang lama, yang asli saudara, mereka nggak ikut ajaran Asy'ari ataupun Salafi. Nah, jadi nggak ada itu Thoriqul Itsbat di dalam menafsirkan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat, nggak ada. Nah jadi kitab ini sebagai bukti karena Ibnul Jauzi itu imam besar dalam mazhab Hambali. Bahkan dalam kitabnya ini ya, yang berjudul Daf'u Syubahit Tashbihi Bi'akufit Tanzihi. Dalam kitab ini beliau menangkal semua ajaran-ajaran tajsim dan tasbih saudara dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dalam kitabnya ini juga beberapa kitab yang lain beliau menegur ulama-ulama mazhab Hambali yang mulai cenderung kepada tajsim dan tasbih. Beliau tegur. Sampai-sampai ada tulisan beliau katakan ini gara-gara kalian mencoba isbat sifat kepada Allah. Allah dibilang punya tangan, Allah dibilang punya wajah dan seterusnya. Akhirnya tidak ada seorang Hambali di muka bumi ini kecuali dituduh mujassim. Gara-gara mereka punya propaganda, akhirnya orang-orang Hambali semua dituduh mujassim. Makanya di situ Ibnu Jauzi membuktikan bahwa mazhab Hambali bukan mazhab mujassim, bukan mazhab musyabbih. Nah ini yang terjadi ya kawan. Jadi kitab ini luar biasa bagusnya. Dan ini sudah dicetak di perpustakaan kita ada ya kawan. Ini kitab-kitab yang saya sebutkan tadi semuanya di perpustakaan Markas Syariat ada semuanya ya kawan. Nah, jadi kalau nanti ada yang mau merujuk, mau melihat silakan. Atau buka juga bisa dibuka Maktabah Syamilah. Hanya saja di Maktabah Syamilah ini kadang-kadang kalau kitab-kitab yang terlalu sufi dia nggak muat. Nah, jadi kitab-kitab yang dianggap bertentangan sama mereka nggak muat. Nah, banyak kitab-kitab Imam Ghazali kita cari nggak ada. Nah jadi juga kita tahu. Tapi untuk referensi kitab-kitab yang lain Maktabah Syamilah sangat bagus ya kawan. Nah, hanya saja kalau kita mengutip dari Maktabah Syamilah alangkah bagusnya kita langsung merujuk ke kitab aslinya. Bukan kita curiga, bukan.
Karena memang ada fakta kejadian, saudara, dalam cetakan-cetakan buku Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dicetak oleh percetakan-percetakan Wahabi, ini banyak diubah. Ada yang diubah judulnya, ada yang diubah kalimatnya, dan itu terbukti. Kita punya catatannya. Contohnya seperti kitab Riyadhus Shalihin, saudara, atau kitab Al-Adhkar, saudara. Al-Imam An-Nawawi memberi judul yaitu Ad-Du'a inda ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rubah Ad-Du'a inda ziyarati masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata qabr mereka anti kubur kan. Nah, dihapus diganti jadi masjid. Ini nggak boleh. Ini tidak amanat ilmiah, saudara. Nggak boleh kita ubah-ubah karangan orang. Nah, kalau soal kita nggak setuju dengan kalimat tersebut, silakan. Dia boleh protes untuk Imam Ghazali. Nah, itu hak dia. Tulis judul aslinya. Ziarah Qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bawahnya dia boleh bikin footnote. Saya nggak setuju tuh dengan kata qabr karena begini. Saya lebih setuju dengan kata masjid. Silakan aja. Tapi jangan karangan orang diubah, dan itu terbukti. Nah, makanya Maktabah Syamilah ini saudara banyak yang pekerja di sana dari kelompok mereka. Makanya kitab-kitab sufi banyak nggak masuk, saudara. Kitab-kitab yang dianggap ini banyak bid'ahnya, sesatnya, menurut anggapan mereka tidak dimuat. Ya mudah-mudahan sih nggak ada yang diubah. Sebab sebelum ada Maktabah Syamilah dulu banyak kitab-kitab Ahlus Sunnah diubah-ubah, saudara. Berani mereka mengubah begitu. Karena apa? Karena ada fatwa dari salah seorang, yaitu ulama mereka, saudara, bahwa mengubah kalimat yang salah dari ulama-ulama yang terdahulu hukumnya wajib. Itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ya akhirnya itulah karena merasa wajib diubah-ubah seenaknya. Nah, bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak boleh. Jadi orang tulisan aslinya ya sampaikan aja aslinya. Kalau memang ada yang kita mau nakat, intiqad, ada yang kita ingin koreksi, kita nggak sepakat, ya silakan tulis di footnote-nya ya, ikhwah. Nah, ini pegangan buat semua yang ada di sini. Jangan sekali-kali mengubah-ubah pernyataan saudara dari para ulama-ulama sebelum kita. Nah, kalau pernyataan ulama aja nggak boleh diubah, apalagi ayat Quran dan hadis Nabi. Nggak boleh. Kalau ada pernyataan punya siapa, itu satu. Yang kedua, jangan sekali-kali mengklaim, oh ada kalimat dari si fulan populer, tahu-tahu kita mengklaim itu ucapan kita, itu kata-kata kita. Nggak boleh, saudara. Jadi dalam Islam itu amanat ilmiah sangat dijaga. Jangan sekali-kali mengklaim ucapan orang sebagai ucapan kita. Dan jangan sekali-kali mengubah ucapan-ucapan ulama-ulama terdahulu dari kitab-kitabnya. Mau ngoreksi silakan, mau protes silakan, mau intiqad silakan. Ya kuat. Tapi jangan sekali-kali diubah. Itu merupakan bagian daripada amanatun ilmiah. Kemudian masih ada kitab Al-Matalibil Aliyah Minal Ilmil Ilahi li Fakhr Razi. Nah, ini juga kitab sangat bagus. Tapi memang kalau Imam Fakhr Razi dalam kitab tauhidnya itu banyak bicara soal ilmu kalam ya, ikhwan. Karena beliau memang seorang ahli debat dalam ilmu kalam ya, ikhwan. Sehingga banyak kitab-kitab karangannya itu cenderung memang ada aroma ilmu kalam. Kalau ini memang murni ilmu kalam yang beliau tuangkan dalam kitabnya. Nah, Imam Fakhr Razi ini wafat tahun 606 Hijriyah. Nah, itulah sejumlah kitab yang menjadi pegangan kita sehingga kita merumuskan tanda-tanda ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum ya, kawan. Walaupun di dalam detailnya antara Ahlus Sunnah sendiri kadang-kadang dalam satu persoalan ada perbedaan di antara mereka. Tapi alamat yang kita sebutkan di halaman ini, di fakro pertama maupun fakro kedua, kurang lebih secara umum global itulah ciri-ciri daripada madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, cukup sampai di situ dulu yang saya sampaikan. Ya kawan, saya belum boleh untuk berpanjang-panjang. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke halaman 90, kita masuk di halaman 90 mazhab Ahlus Sunnah dalam bidang fikih. Jadi mazhab Ahlus Sunnah dalam bidang akidah ada dua, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sudah kita sebutkan ciri-cirinya, persamaan di antara keduanya.
Nah, adapun selanjutnya kita akan pelajari tentang madhab Ahlus Sunnah dalam bidang fikih. Madhab apa saja dan apa saja tanda-tandanya dan ciri-cirinya. Nah, di sini nanti akan kita lihat saudara, persamaan maupun perbedaan di antara daripada madhab Ahlus Sunnah di dalam bidang fikih. Insya Allah akan kita uraikan di pelajaran yang akan datang.